Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Kita ketemu lagi dalam semester yang kedua. Ini untuk bab yang pertama mengenai fungsi dan pemodelannya. Ini sebenarnya penjabarannya ada banyak ya, tapi karena ini Pak Jul pakai buku paket, jadi kalau di dalam buku paketnya ini nanti ada gabungan. Jadi bab umumnya itu fungsi, cuman penjabarannya itu banyak sekali, ada fungsi trigonometri, fungsi logaritma, dan lain sebagainya. Oke gitu ya, langsung saja kita ke bagian subbab yang pertama, yaitu mengenai fungsi trigonometri sembarang sudut pada poin bagaimana menentukan koordinat titik pada lingkaran satuan. Nah, di sini diketahui sebuah lingkaran ya dengan jari-jarinya satu. Jari-jarinya dapat terlihat dari titik pusat ke lingkarannya. Ini ada tanda satunya, berarti jari-jari atau R-nya sama dengan 1. Berikutnya kita punya titik O sampai dengan A ya, ini ada titik bantu ya. Kemudian dari titik A ini ditarik garis vertikal ke bawah sedemikian hingga memotong sumbu X ya, seperti ini. Nah, kemudian kita diminta untuk menentukan koordinat titik A-nya berapa. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah dengan kita menggunakan hubungan sudut kosinus sinus. Nah, kita konstruksikan ya di sini. Untuk yang nomor pertama, di situ ada segitiganya seperti ini. Di sini kan sudah ada tanda siku-siku. Nah, berarti di sini siku-sikunya. Kemudian di sini sudutnya adalah 30 derajat. Oke, seperti ini ya. Kemudian titik A-nya ini. Ini titik O ya. O ke A itu adalah 1. Nah, kita diminta untuk menghitung XA-nya dan YA-nya. Atau kita bisa tulis di sini adalah XA ya. Di sini kan sumbu X. Ini kalau diperpanjang ya, ini bisa dikatakan sebagai sumbu Y. Jadi di sini adalah YA-nya. Kita gunakan konsep mengenai sinus dan kosinus. Sebagaimana kita ketahui bahwa di sini pertama adalah sinus. Sinus itu adalah hadapan, sinus alfa itu sama dengan hadapan dibagi dengan miring. Ya. Nah, kita lihat dulu, tentukan manakah hadapannya, manakah miringnya, manakah dekatannya. Sekarang kita lihat sudutnya itu ini 30 derajat. Yang di hadapan 30 derajat itu namanya hadapan. Ini hadapan. Kemudian yang di dekatnya 30 derajat itu namanya dekatan, sisi dekatan. Sedangkan sisi yang menghadap 90 derajat itu adalah sisi miring ya. Jadi Pak Jul di sini saya tulis miring, menunjukkan dia sisi miringnya. Berarti kita bisa tulis sinus alfanya 30 derajat ya. 30 derajat. Hadapannya itu adalah hadapannya itu adalah YA. Ya kan? YA. Per miringnya jelas 1. Miringnya kan panjangnya 1. Nah, berarti kita bisa tulis YA sama dengan 1 dikalikan sin 30 derajat. YA sama dengan 1 kali sin 30 derajat itu setengah. Berarti ini setengah. Selesai. Kemudian untuk cosnya. Cos alfa itu sama dengan dekatan dibagi dengan miring. Ya. Cosnya alfa jelas 30 derajat sama dengan dekatannya siapa? Dekatannya adalah OA. O ke XA. Jelas XA-nya kan. Berarti XA per miringnya 1. Berarti XA sama dengan 1 dikalikan kosinus 30.
XA sama dengan kosinus 30 adalah 1 kali setengah akar 3. Sama dengan setengah akar 3. Sedemikian hingga koordinat titik A-nya adalah, jadi XA, YA itu sama dengan XA-nya setengah akar 3, setengah. Selesai. Untuk yang apa ini? Yang poin A ya, ini ya, titik A. Kemudian yang B, kita bisa gunakan dengan cara yang sama ya. R-nya masih tetap 1 atau jari-jarinya tetap 1. R-nya sama dengan 1. Kemudian alfanya, nah kita lihat dulu. Alfanya ini kan dari sini. Berarti kita perlu menghitung alfa ke sini. Nah, dari sumbu X yang positif ke OB berapa? Nah, kita bisa lihat kalau satu putaran penuh itu kan 180 derajat ya. Di sini Pak Jul tulislah alfa saja. Nah, alfa saja. Gini aja. Biar tidak bingung ya, nanti kemungkinan besar kalian bingung untuk menentukan alfanya. Alfanya ada kalanya kita menghitung dari sini, dari sumbu X positif ke OB. Ada kalanya kita cukup menghitung ini, segitiga ini. Segitiga O, katakanlah ini X ya, ini B. Ini kan jelas sudutnya 45 derajat. Nanti pendekatannya kita bisa menggunakan dua cara. Ya, kita buktikan seperti ini. Yang pertama ya, kita gambar terlebih dahulu segitiganya. Nah, karena ini separohnya 225, otomatis di sini kan nanti 135 ya alfanya. Nah, kita bisa tuliskan di sini adalah 45 derajat. Ini sudut segitiganya, ini 1, kemudian di sini adalah XA-nya, kemudian di sini adalah YA-nya. Seperti itu. Kita hitung satu per satu. Sorry, B bukan A. Berarti kita hitung satu per satu XB-nya ya. XB. XB rumusnya apa? Kita lihat ini. XB itu jari-jari kali kosinus. Berarti 1, jari-jarinya kan 1. R sama dengan 1 ini. Nah, berarti 1 kali kosinus 45. Sama dengan, nah, diingat kosinus itu kuadran 2. Ini kuadran 2. Kuadran 2. Kuadran 2 itu sinusnya nilainya positif, kosinusnya nilainya negatif. Berarti karena ini pakai cos ya, berarti langsung negatif saja. Berarti 1 dikali kosinus 45 itu adalah min setengah akar 2. Seperti ini. Sama dengan min setengah akar 2. Kemudian YB-nya, YB sama dengan 1 sin 45 sama dengan 1 kali sin 45, jelas positif ya, karena di sini dikatakan sinus kuadran kedua itu adalah positif. Berarti setengah akar 2 sama dengan setengah akar 2. Sudah ketemu titiknya. Nah, ini kalau pakai pendekatannya alfanya adalah 45 derajat. Tapi alfa bisa digunakan juga pakai sudut ini tadi, yang menghitung dari sumbu X. Ya. Itu juga bisa. Berapa alfanya? Alfa itu diperoleh dari 360 derajat dikurangi 225 sama dengan 135 derajat. Nah, itu untuk nilai alfanya. Coba kita cross check ya, pakai yang alfanya 135 derajat. XB sama dengan 1 kosinus 135 derajat. Nah, 1 kosinus 135 derajat itu jelas min setengah akar 3. Min setengah akar 2. Jadi min setengah akar
2. Kemudian YB-nya sama dengan 1 kali sinus 135 derajat. 1 kali setengah akar 2 sama dengan setengah akar 2. Nah, ternyata sama. Yang satu min setengah akar 2, koma setengah akar 2. Yang satu lagi nilai titik B-nya adalah min setengah akar 2 kali setengah akar 2. Jadi sama. Jadi terserah kalian mau pakai pendekatan sudut 135 derajat boleh, atau pakai pendekatan sudut 45 derajat, asalkan kalian mengerti ini, bahwa dia di kuadran kedua nilai sinusnya itu positif dan nilai kosinusnya itu negatif. Jadi diingat-ingat mengenai sifat-sifat untuk masing-masing nilai sinus, kosinus maupun tangen pada masing-masing kuadran. Seperti itu. Oke, kita lanjut ya untuk yang D. Yang C dulu maksud saya. Yang C ya. C titiknya R-nya masih tetap 1, kemudian alfanya adalah 240 derajat. Maka kita bisa mencari XD-nya. XD tadi sudah disepakati bahwa XD itu sama dengan R dikalikan kosinus alfa. R-nya jelas 1, kosinus 240 derajat. Itu hasilnya adalah 1 kali setengah ya. 1 kali 280 derajat. Pacul kalau lupa itu pasti mengingatnya grafik kayak gini. Nah, ini 180 derajat, dia 240. Ini kan berarti 270 ya. Nah, 240 berarti kan persekitaran sini, berarti paling dekat, berarti dia setengah, berarti min setengah. Sama dengan min setengah. Kemudian YC-nya, YC sama dengan R kali sinus alfa. YC sama dengan 1 kali sinus 240 derajat. Sama dengan berapa? Pakai grafik sinus juga. Pakai grafik sinus itu seperti ini. Nah, ini 180 derajat. Nah, ini 270 derajat, berarti 240 itu kan sekitaran sini ya. Nah, berarti min setengah akar 3. Berarti tinggal dikalikan. 1 kali min setengah akar 3 sama dengan min setengah akar 3. Selesai. Berarti koordinatnya XC, YC sama dengan min setengah, min setengah akar 3. Selesai. Kemudian yang D itu juga sama saja. Kita bisa pakai gunakan R-nya. R sama dengan 1, alfanya adalah 360 kurangi 45, itu berarti 315 ya. 315 derajat. Oke, kita langsung ke XD-nya. XD itu sama dengan R kali kosinus alfa sama dengan R-nya 1 kosinus 315 derajat sama dengan 1 dikalikan 315 itu di bagian sini berarti setengah kosinus ya, kosinus berarti pakai grafiknya ini grafik cos, ini grafik sinus. Ini 45 derajat berarti positif ya, setengah akar 2. Setengah akar 2 sama dengan setengah akar 2 seperti ini. Kemudian Y, ini bukan C, YD. YD sama dengan R dikalikan sinus alfa sama dengan 1 kali sinus 315 derajat sama dengan 1 kali 315, tetap di sini berarti negatif ya, dikalikan min setengah akar 2 sama dengan min setengah akar 2. Selesai. Berarti titiknya adalah XD, YD itu sama dengan setengah akar 2, min setengah akar 2. Selesai. Nah, berikutnya, berdasarkan perhitungan kalian di bagian 1, secara umum bagaimana cara menentukan koordinat suatu titik yang berada pada lingkaran satuan jika diketahui besar sudutnya terhadap sumbu X positif. Nah, ini mudah saja ya.
untuk mengetahui terhadap sumbu X positifnya, kita bisa gunakan, karena ini pengukuran terhadap sumbu X positif, diingat. Berarti basis pengukurannya seperti ini. Misalkan ini ada sudut 45 derajat, basis pengukurannya sumbu X positif berarti kayak gini. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa membuat kesimpulan untuk yang nomor 2 itu bahwa nilai X itu bisa diperoleh dari nilai tentunya dari ini ya, 1 atau plus minus ya. Plus minus 1 itu sebagai R-nya dikalikan kosinus alfa. Atau X sama dengan plus minus 1 itu sebagai R kosinus alfa. Seperti ini. Kenapa di sini ada plus minusnya? Plus minusnya itu dalam rangka tergantung kuadrannya. Ya. Seperti itu. Kalau misalkan tidak perlu pakai plus minus ini juga boleh. Misalkan X sama dengan R kosinus alfa. Nah, alfanya ini dihitung dari sumbu X positif. Dihitung dari sumbu X positif. Seperti itu. Seperti ini halnya ini tadi. Ini Pak Jul menghitung dari sumbu X positif semua. Jadi nggak ada tanda plus minusnya. Nah, makanya X sama dengan R kali kosinus alfa. Kalau ada tanda plus minusnya ini, berarti ngitungnya ya itu disesuaikan dengan ini. Misalkan ini 45, berarti pakai aja 45. Tapi nanti hasil nilai sinus kosinusnya dicocokkan dengan kuadrannya. Oh, kalau kuadran 2 itu yang positif apa? Kuadran 3 yang positif apa? Kuadran 4 yang positif apa? Yang negatif apa? Itu harus kalian tahu. Kalau mau tanpa tanda plus minus ini juga boleh. Seperti itu. Begitu juga untuk nilai Y-nya ya. Y sama dengan plus minus 1 sinus alfa. Kemudian Y sama dengan plus minus 1-nya itu sebagai R. Berarti R kali sinus alfa. Atau bisa juga Y sama dengan R kali sinus alfa. Seperti itu. Oke, gitu ya. Selesai. Oke, saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.